Pastor Liu. Lagunya bagus. Saya pikir tadi lama sebentar lagunya. Ya, puji Tuhan. Kedengaran kan suara saya ya? Yes. Nyaring. Ya. Sebelum ya saya akan share screen. Ada terlihat? Yes. Yes, Mother's Day. Ya, sebelum belum terlambat kalau saya mengucapkan Happy Mother's Day buat ibu-ibu yang ada di sini, ya. Terima kasih, Pak Gembala. Tanpa ibu saya nggak ada di sini. Tanpa mama, ya. Saya Semua juga. yang ada di sini pasti punya mama, pasti punya mama. Jadi ya itulah Happy Mother's Day. Tuhan memberkati semuanya yang ibu-ibu. Amin. Kemudian hari ini saya akan mulai kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Betul ya, Ci Inge ya? Benar sekali. Ya, kita kemarin waktu sebelumnya kita sudah bahas kitab Yakobus dan di sini kita akan memulai kitab Yohanes. Injil Yohanes ini Injil yang paling mulia dalam Alkitab, Injil yang halus, lemah lembut, karena yang mengarang siapa? Coba bisa ini enggak? Bisa apa? Yohanes, iya. Yang ditulis Yohanes. Di dalam Alkitab tuh saya pernah tanya ya. Maksudnya dalam sharing sebelumnya di khotbah ada 5 orang. Ada 5 orang yang namanya Yohanes. Ada yang tahu nggak? Kira-kira masih ingat nggak? Ada 5 orang. Siapa? Ayo bisa ikut ambil bagian. Mungkin ada yang belum tahu gitu ya. Dalam perjanjian baru ada 5 orang yang namanya Yohanes. Ada yang tahu nggak kira-kira? Yohanes Pembaptis. Ya, 1. Yohanes disciple yang dikasihi Tuhan, anaknya Zebedi. Cuma 2 yang tahu. Iya. Yang lain dong isiin. Saya juga taunya 2 sebelumnya. Tapi waktu menggali lagi tuh Alkitab tuh indah sekali ya. Itu yang ketiga itu kalau tahu namanya murid Yesus Petrus, Simon Petrus itu papanya namanya Yohanes juga. Jadi ayah Simon Petrus itu namanya Yohanes. Itu yang ketiga ya. Itu ada di dalam Yohanes 1 ayat 42. Terus yang keempat yang menulis Injil Markus ya, itu ada nama lainnya. Nama lain daripada Markus adalah Yohanes juga. Itu ada di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 6. Terus yang kelima ada juga yang namanya Yohanes itu adalah anggota imam besar yang mengadili Petrus di Mahkamah Agama. Itu saya salah tulis itu. Yang tadi yang nomor 5 kalau saya Kisah Para Rasul 4 ayat 6 ini apa ya? Saya salah, ada double ini. Tapi itulah yang Yohanes ada 5 betul. 1 Yohanes Pembaptis, kedua Yohanes murid Yesus, dia brothernya Yakobus, anak Zebedius, yang ketiga ayah Simon Petrus, yang keempat nama lain daripada Markus, yang kelima adalah anggota imam besar yang mengadili Petrus di Mahkamah Agung, itu di Kisah Para Rasul 4:6. Nah, tadi Citina bilang kan, Yohanes itu adalah murid yang dikasih Yesus ya. Nah, dia tuh penulis kitab Injil Yohanes ini. Dia murid yang paling muda di antara ke-12 murid Tuhan Yesus. Nah, dia orangnya kalau kita lihat kepribadian tuh dia pemalu, nggak pernah menonjolkan diri. Dan juga tidak pernah menyebut namanya di dalam kitab Injil. Selalu dia tulisnya tuh murid yang dikasih Yesus, murid yang dikasih Yesus. Itu bukan sombong, tapi dia tidak mau menonjolkan dirinya ya. Nah, itu di dalam Yohanes 13 ayat 23 pada waktu Yohanes itu perjamuan Last Supper ya. Itu dikatakan Yohanes 13 ayat 23 dikatakan seorang di antara murid Yesus yaitu murid yang dikasihinya bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Itu yang pertama. Banyak beberapa yang saya ambil nih waktu perjamuan terakhir ya, perjamuan malam terakhir. Itu kemudian juga pada waktu Yesus disalib ya. Itu Yohanes 19 ayat 26. Ketika Yesus melihat ibunya
dan murid yang dikasihinya di sampingnya. Jadi berarti ada Yohanes itu berkatalah ia kepada ibunya, inilah ibu, inilah anakmu, katanya. Nah itu dia. Jadi Yohanes ini pemalu, dia tidak pernah menonjolkan diri. Nah sekarang kita tahu ya bahwa banyak orang tahu bahwa Alkitab itu, Injil ya, terutama Injil itu ada 4 ya. Jadi yang namanya Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Ya, itu kitab Injil. Ini saya baru pembukaan, belum masuk ke dalam Yohanes 1, tapi Yohanes 1 ayat 1-18. Tapi karena nanti ada berserial, jadi saya mau membuka latar belakang kitab Yohanes sedikit aja. Nah, di sini kebanyakan orang mengetahui Injil itu menceritakan apa? Tentang kisah Yesus, kelahiran Yesus, pelayanannya, ajarannya, mujizat, kematian, dan kebangkitan. Nah, itu keempat Injil itu saling melengkapi ya, Matius, Markus, Lukas, Yahya, Yohanes ya. Nah, tetapi Injil Yohanes itu agak berbeda sama ketiga Injil lainnya, Matius, Markus, Lukas ya. Nah, agak berbeda dengan ketiga Injil itu. Nah, yang 3 pertama, Matius, Markus, Lukas, orang-orang tuh banyak yang bilang dikatakan Injil sinoptik namanya. Jadi kalau orang tanya Injil sinoptik itu apa gitu ya, itu 3, Matius, Markus, Lukas. Tapi bukan Injil Yohanes. Kenapa gitu ya? Kan orang bertanya, kenapa sih kok dikatakan Injil sinoptik? Nah, itu kalau saya ambil dari kata sinoptik ya, sin itu artinya bersama-sama, optik melihat. Jadi kalau sinoptik artinya melihat bersama-sama. Nah, itu kenapa ketiga Injil Matius, Markus, Lukas itu hampir sama? Apa bedanya dengan Injil Yohanes? Ya, nanti kan kita akan membahas kitab Yohanes. Apa sih bedanya Matius, Markus, Lukas dengan kitab itu, dengan kitab Yohanes? Nah, kalau Injil sinoptik itu ya, ketiga Injil itu dia berfokus pada ajaran pada waktu Yesus mengajar, pada waktu Yesus melakukan kegiatannya. Tetapi kalau Injil Yohanes ini dia agak berbeda. Dia Injil Yohanes itu kalau kita buka ya, di yang Yohanes pertama nih nanti kita akan baca ya, itu tidak mencatat kelahiran Yesus. Tidak mencatat waktu Yesus dibaptis, itu nggak ada di Yohanes. Pada waktu pencobaan di padang gurun juga nggak ada. Perumpamaan juga mungkin sedikit saya ini ya. Perjamuan terakhir juga tidak ditulis di hama kitab Yohanes. Di Taman Getsemani juga tidak ada. Kenaikan Tuhan Yesus juga ada. Jadi fokusnya berbeda. Nah, fokus daripada Injil Yohanes ini, dia menceritakan siapa Yesus. Pribadi Yesus itu apa? Pelayanan Yesus itu yang diceritakan itu pelayanan Yesus di Yerusalem. Tapi kalau kebanyakan yang di 3 Injil sebelumnya, itu pelayanan Yesus di Galilea. Nah, di kitab Yohanes juga ada unik juga. Ada kata-kata pernyataan 7 kata ya, I am, akulah. Bisa ada yang tahu nggak maksudnya di sini om, tante atau saudara yang lainnya itu kata I am ada 7. Ada yang ingat nggak? Kira-kira bisa ini. Akulah apa? Coba ada yang ingat nggak? I'm the bread of life. Ya, akulah roti hidup. Tuh, 1. Yang kedua apa? I'm the way, the truth, and life. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Terus yang ketiga. Ada 7. Ada 7. Ya, saya cepat aja ya supaya gak lama. Akulah roti hidup ya tadi ya. Yohanes 6 ayat 35. Nanti kita akan, saya pikir nanti kita akan ke sana nanti ya, tapi bukan saya. Terus yang kedua, akulah terang hidup, Yohanes 8 ayat 12. Yang ketiga, akulah pintu, Yohanes 10 ayat 9. Yang keempat, akulah gembala yang baik, Yohanes 10 ayat 9. Yang kelima, Akulah the Son of God. akulah kebangkitan dan hidup, Yohanes 11 ayat 25. Yang keenam, akulah jalan dan kebenaran dan hidup juga, Yohanes 14 ayat 6. Yang ketujuh, akulah pokok anggur yang benar, Yohanes 15 ayat 1. Nah, itu ada 7 ya, kata I am itu banyak dikotbahkan tentang tentang Yesus ya, akulah ini. Ini juga tadi background juga, latar belakang Injil tadi ya, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kalau Matius itu ditulis ya pada waktu yang berbeda-beda. Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ditulis berbeda-beda. Nah, Injil Matius ditujukan untuk orang Yahudi ya.
Dia punya fokus sendiri. Injil Markus untuk orang non-Yahudi yang bukan Yahudi. Markus, Lukas juga bukan orang non-Yahudi. Tetapi Injil Yohanes itu ditujukan untuk orang Kristen yang mengalami penganiayaan di Roma. Jadi pada waktu itu orang Yahudi itu tercerai-berai. Jadi seperti kayak orang Ukraina lah, mereka tercerai-berai gitu ya. Sama di orang Kristen Yahudi itu mereka tercerai-berai terus mengalami penganiayaan di Roma ya. Akibat mereka tercerai-berai itu karena akibat Bait Allah hancur. Jadi mereka ada yang di Roma. Nah, mereka orang Kristen itu dianiaya. Nah, itu sejarahnya ya. Kenapa Injil Yohanes itu menulis kitab ini gitu. Nah, jadi Yohanes itu melihat suatu kesempatan dia mengabarkan evangelism untuk membantu banyak orang supaya bisa melihat Yesus adalah Mesias. Jadi tujuan utama dari kitab Yohanes ini sebelum kita masuk ya adalah itu ada di dalam Yohanes 20 ayat 31. Di dalam saya baca aja, saya nggak tulis di sini. Yohanes 20:31 itu tujuan dari kitab Yohanes adalah dikatakan gini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi kesimpulan atau tujuan utama kitab Yohanes ini ada di dalam Yohanes 20 ayat 31. Nah, ya. Sekarang kita masuk nih dalam kitab Injil Yohanes. Nah, Injil I have sold the property at 15 Queen Street. The property at 15 Queen Street. Oke. Enggak usah di mute ya, Amin Steve. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi dalam kitab Injil Yohanes ini sebetulnya dari Yohanes 1 sampai 21 itu bisa dibagi ya. Kalau kita baca buku tuh ada kitab pengantar, ada kitab isinya, kemudian ada penutup. Nah, Yohanes begitu ya. Nah, kalau Yohanes ini yang nanti saya akan bawakan Yohanes 1 ayat 18 ini orang mengatakan ini adalah mukadimah atau kata pengantar atau pendahuluan dari kitab Yohanes. Nanti isinya itu dari Yohanes 1 ayat 19 sampai Yohanes 20 itu isinya. Kemudian penutupnya di Yohanes 21. Nah, yang isinya itu nanti dibagi-bagi lagi bagi 3, pelayanan umum Tuhan Yesus kepada orang Yahudi, pelayanan khusus Tuhan Yesus kepada orang-orang kepunyaannya, kemudian pada waktu Paskah dan kemenangan itu isinya, kemudian penutup. Nah, hari ini nih kita akan coba baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Ini pendahuluan daripada Yohanes yang berjudul adalah Firman yang telah menjadi manusia. Ya. Coba kita baca ya di sini. Ayo, satu orang baca satu slide. Bisa nggak giliran? Ini saya jadi nggak usah buka lagi, tinggal baca aja. Ya, satu orang satu slide ini. Nanti saya ada 7 slide ya. Ya, 7 slide. Bisa baca giliran ya. Satu slide satu orang. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Terang itu sesungguhnya yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya.
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyaksikan, yang menyatakannya. Amin. Terima kasih. Sudah baca Yohanes 1 ayat 18 panjang ya. Ini perikop tentang firman yang telah menjadi manusia. Saya juga bingung untuk share-nya bagaimana ini. Dalam sekali ini tentang firman Tuhan. Tetapi saya setelah menggali dan juga saya membaca gitu ya. Ternyata di kitab Yohanes 1 ayat 18 yang tadi saya sebutkan bahwa ini di dalam kalau bahasa Indonesia yang lama dibilang mukadimah atau pendahuluan atau pengantar. Ternyata summary-nya itu adalah dikatakan Tuhan Yesus tuh ada empat sebutan. Yang pertama itu adalah firman. Tuhan Yesus adalah firman. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah kehidupan. Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah terang. Tadi seperti dinyanyikan ya, firman itu adalah pelita, firman itu terang bagiku ya. Terus yang keempat adalah Tuhan Yesus adalah sebagai anak Allah. Nah, dua sebutan yang pertama tadi adalah Tuhan Yesus sebagai firman dan hidup. Itu menyatakan hubungan Tuhan Yesus dengan Allah Bapa. Tetapi yang sebutan yang tiga dan keempat, Tuhan Yesus sebagai terang, Tuhan Yesus sebagai anak, menyatakan hubungan Yesus dengan manusia. Nah, yang pertama ya, Tuhan Yesus adalah firman. Tadi kita sudah baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, pada mulanya adalah firman, firman itu sama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, firman adalah Tuhan Yesus. Sebetulnya kalau kita mau jam, kenapa dibilang ayat pertama pada mulanya adalah firman? Di dalam ayat 13 ya, kalau kita tadi jam, dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus, firman itu telah menjadi manusia, itu Tuhan Yesus. Itu adalah pernyataan Allah. Jadi bukan pernyataan kepada manusia saja atau sejak purbakala gitu ya. Tapi pernyataan bahwa ini firman itu pada mula adalah firman, itu adalah pernyataan sebelum segala sesuatu dijadikan. Nah, kalau kita lihat tadi kata pertama ya, pada mulanya ya, ayat pertama Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya. Itu kita akan teringat akan kejadian 1 ayat 1, pada waktu Tuhan menciptakan juga. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu kejadian 1 ayat 1 ya. Dan Yohanes 1 ayat 1 juga sama. Pada mulanya adalah firman. Hampir sama kata-kata awalnya, pada mulanya. Jadi itu ada kesamaan. Nah, firman yang Yohanes yang kita bacakan itu, kalau bahasa Yunani kan logos, artinya sabda, artinya perkataan. Ya. Firman itu adalah Tuhan Yesus yang bersabda, berkata. Dan itulah firman itu kekal. Firman itu tidak pernah tidak ada. Artinya apa? Firman itu selalu ada. Tuhan Yesus adalah firman. Jadi Tuhan Yesus itu ada sebelum penciptaan. Jadi orang jangan berpikir, oh Tuhan Yesus setelah
di Perjanjian Baru, ada di Perjanjian Baru. No, Tuhan Yesus ada sebelum penciptaan. Dia kekal adanya, tidak dibatasi waktu dan sejarah. Firman itu ya. Nah, firman itu bersama Allah menciptakan. Itu kalau kita pernah dengar gitu ya, Yohanes 8 ayat 58. Kan gini, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Duh, kok orang-orang bingung ya, kok Tuhan Yesus mengatakan sebelum Abraham dia sudah ada. Nah itulah Tuhan Yesus mempunyai, dia sudah tahu, dia memang ada sebelum penciptaan, makanya dia berani mengatakan sebelum Abraham saya sudah ada. Ya. Orang-orang kalau di sekitarnya, ini orang kok so jago banget ya, kok bilang sebelum Abraham saya sudah ada. Kadang-kadang kan kita secara logik kita pasti bilang, wah ini orang kok sombong sekali ya. Tapi itulah kenyataannya. Nah, tadi, jadi Tuhan Yesus yang pertama adalah firman. Dia ada sebelum dunia diciptakan. Yang kedua, Tuhan Yesus adalah kehidupan. Yaitu ada di dalam Yohanes 1 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup. Nah, di dalam Yesus ada hidup. Dianya itu Tuhan Yesus ya. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Saya stop dulu di ayat keempat ya. Di dalam Dia ada hidup. Jadi Tuhan Yesus adalah kehidupan. Tuhan Yesus adalah kehidupan. Nah, di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Kita juga kalau kita belajar ya di dalam kata-kata bahasa aslinya, ada bahasa Greek ya. Hidup itu dikatakan zoe. Ya, zoe itu bahasa Greek ya. Artinya itu hidupnya itu hidup kekal. Hidup rohani, bukan hidupnya yang kayak yang kita hidup ini, bukan hidupnya binatang ya, hidupnya anjing, kucing, bukan. Itu hidup yang seperti hidup bios ya. Itu hidup bios. Tetapi yang dimaksud dalam Yohanes 1 ayat 4 ini, hidupnya itu kalau digali lagi itu adalah zoe, hidup kekal rohani. Nah, makanya Tuhan Yesus menulis juga di dalam Yohanes 11 ayat 25 ya, firman Tuhan juga mengatakan begini. Yesus menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dia setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Itu dia, akulah kebangkitan dan hidup. Hidup itu zoe, hidup kekal. Yesus adalah hidup. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan Yesus adalah terang. Yesus adalah terang. Tadi di dalam Yohanes, kita juga pernah dengar juga di semua Yohanes yang tulis ya. Akulah terang hidup, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yesus adalah terang. Nah, sekarang saya tanya ya, Tuhan Yesus terang, tapi kita juga disebutnya terang dunia loh. Benar nggak? Ada kan firman Tuhan ya di Matius 5 ayat 14, adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi kita tuh terang. Kenapa kita bisa terang? Karena kita pengikut Yesus. Ya, karena kita pengikut Yesus. Karena Yesus terang, kita juga ikut terang. Nah, hidup kita di dunia tuh seharusnya ada terang. Apa contoh kita punya terang dalam kehidupan kita? Kita harus berbeda ya dengan dunia karena dunia nggak punya terang. Bisa kasih contoh nggak? Apa yang kita punya terang misalnya? Yang simpel saja, yang simpel. Kalau kita ada sukacita bagaimana? Itu salah satu terang loh. Iya. Benar kan? Kita ada damai, kita ada hidup kekal. Nah, kita percaya nggak bahwa kita punya hidup kekal? Apa kita masih ragu-ragu? Itu kan salah satu terang juga ya. Maksud terang yang kita punya. Karena Tuhan Yesus terang, kita juga punya terang. Karena Tuhan Yesus hidup, ada hidup kekal, kita juga punya hidup kekal. Nah, sebetulnya kita melihat ya, kalau orang dunia tuh kok mereka punya lebih kaya daripada kita atau lebih ya bisa enak-enakan daripada kita. Kita perlu untuk tidak jealous ya, untuk iri kepada dunia karena mereka mungkin punya material aja, mereka sementara saja. Semua apa yang ada di dunia itu sementara. Benar nggak? Jadi kita perlu sebetulnya berbahagia kalau kita punya terang. Kita seharusnya menuntun orang dunia itu supaya mereka juga punya terang. Bukan sebaliknya, mereka yang menuntun kita ya. Kita yang menuntun mereka.
Kalau kita di dalam suatu kegelapan atau di dalam gua, kita menjadi terang, orang lain bisa melihat kita. Benar nggak? Kalau kita bawa satu lampu gitu ya. Nah, itu dia. Jadi menurut saya terang itu kita mesti hidup transparan. Jadi kalau kita di gereja itu kita berusaha, biasanya kita akan menunjukkan pada orang bahwa kita orang Kristen yang baik. Bilang ini kata-kata yang gampang. Tapi kita juga kalau di rumah, tunjukkanlah itu juga yang baik seperti di gereja. Begitu juga Senin sampai hari Minggu atau Sabtu. Itulah transparan. Yang saya bilang terang itu mesti selalu diadakan. Bukan diadakan, itu sudah dari dalam keluar. Amin. Ya, terima kasih. Ada yang lain? Memang terang ini suatu topik yang luar biasa ya. Karena saya juga dapat waktu menggali ini juga dapat berkat pada waktu saya mempersiapkan, bukan hanya saya mempersiapkan ya. Nah, saya juga waktu itu dapatnya begini. Kita tuh diibaratkan tadi kan Tuhan adalah terang dunia, Tuhan adalah terang, kita adalah terang dunia. Nah, ibaratnya itu kita tuh adalah cermin. Ya, kalau ada lampu kita jadi cermin, kita kan jadi istilahnya cermin itu ya. Tetapi waktu saya mempersiapkan itu, saya mikir-mikir gitu ya. Kalau cermin kita kotor, mantulnya gimana? Mantulnya kan agak buram-buram ya, bener nggak? Saya juga waktu itu juga punya mobil, lampu depan. Kalau lampu depan kan warnanya kuning, kita bisa lihat kan kalau kita keluar tuh lihat kaca lampu setiap mobil kan ada yang terang sekali, ada yang buram. Nah, mobil saya itu buram gitu loh. Dia punya kaca yang depannya. Saya gosok gitu, diajarin sama orang. Ini gosok pakai sabun gitu ya, kaca depan yang lampu gitu ya, yang lampu kuning itu. Mengkilap, wah terang loh. Terang. Nah, jadi saya tuh bisa mengambil contoh. Jadi kalau kita adalah cermin tapi penuh lumpur ya, penuh kekotoran, bagaimana kita memancarkan kasih Tuhan Yesus ya. Kita tadi Kostip bagus bersaksi ya dalam kehidupan kita ya, kita perlu hidup untuk dalam hidup kita ini kita perbaiki perbuatan mungkin kita dulu bohong, kita coba untuk tidak bohong ya semua itu memang kesabaran juga ya, nggak gampang, tapi itu diproses oleh Tuhan ya, diproses. Yohanes 15 ayat 1 sampai 2 dikatakan gini, akulah pokok anggur yang benar. Ini agak nyeleweng sedikit ya, maksudnya nggak di Yohanes 1 ya, saya ambil contoh yang tentang pokok anggur. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, kalau tidak berbuah pasti dipotong, pasti itu. Tapi kalau kita berbuah, dibersihkannya apa? Supaya berbuah lagi. Jadi itu proses dipotong atau dibersihkan itu sakit. Dipotong sakit, dibersihkan juga sakit. Benar nggak? Dipotong sakit, dibersihkan juga sakit. Supaya apa? Supaya kita lebih berbuah lagi. Jadi ya begitu tadi, puji Tuhan, maksudnya kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa berubah, supaya kita bisa menjadi cermin yang baik, supaya kita bisa memancarkan kasih Tuhan. Itu nggak gampang memang untuk melakukan itu. Kita minta pimpinan Roh Kudus supaya bisa menjadi cermin. Dan yang paling susah itu adalah yang tadi diceritakan, yang paling menyakitkan itu sebetulnya lewat orang-orang rumah ya, yang paling dekat sama kita. Either orang rumah, orang gereja. Kenapa orang suka pindah-pindah gereja? Karena apa? Tersinggung dia pindah. Atau mungkin ngelihat orang ini munafik nih, saya pindah aja ke gereja lain. Padahal Tuhan mau kita, bukan orang kita sendiri yang dibersihkan. Apakah kita melihat orang itu memang mungkin munafik atau mungkin apa, tapi bagaimana diri kita sendiri, bagaimana kita sendiri, Tuhan mau ajarin kita ini bisa memandang ya kesalahan orang seperti apa, tapi diri kita sendiri bagaimana ya. Jadi Tuhan mau kita tuh dibersihkan supaya kita berbuah, jangan kita cepat tersinggung, ada proses supaya kita tuh bisa menikmati buahnya ya. Kadang-kadang memang
dan penguasaan diri. Penguasaan diri, ya itu dia banyak sekali. Tapi puji Tuhan, Tuhan tuh baik sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, kita masih bisa membaca firman Tuhan, kita bisa menggali firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan, ini Yohanes ini benar-benar bagus sekali kalau kita menggali ya. Nah, yang terakhir, Tuhan Yesus adalah sebagai anak. Dalam Yohanes 1 ayat 10 dikatakan begini, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ya, ia datang kepada milik kepunyaannya, ayat 11, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Nah, di sini dia. Jadi ayat 10 dia bilang, katanya ia telah ada di dalam dunia, itu adalah firman Tuhan, anak Allah. Ya, nah di sini katakan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tidak percaya. Jadi tidak mengenal itu tidak percaya. Ayat 11 dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaan tidak menerimanya. Jadi 10 sama 11 itu hampir sama tuh. Dunia tidak mengenalnya, dunia tidak menerimanya. Itu di dua kali ditulis di situ. Dunia tidak mengenalnya, dunia tidak menerimanya. Nah, sekarang kita ayat 12 ya. Tetapi semua orang yang menerimanya. Jadi kita sekarang, saya percaya semua orang sudah percaya, sudah menerima Tuhan Yesus ya. Diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Nah, pertanyaan saya, kapan kita jadi anak-anak Allah? Waktu kita selamat. Baptis. Ya. Sebetulnya Tuhan Yesus mengaku. Nah, baptis bukan apa ya, bukan suatu keselamatan. Tetapi kita menjadi anak Allah pada saat kita mengaku dan percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Baptis ada sebagai tanda saja. Ya, tapi yang jelas bahwa kita adalah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itulah disebut kita sebagai anak-anak Allah. Jadi menerima atau percaya atau mengikut Yesus bukan suatu upacara, bukan suatu ritual. Wah, kita datang ke gereja gitu ya. Enggak, bukan itu. Seperti kita menerima seseorang. Ya, apakah kita terima Yesus itu sebagai tamu? Apakah kita terima Yesus sebagai dokter? Atau Yesus itu sebagai Tuhan kita? Jadi misalnya saya ambil contoh begitu ya. Sebagai acara atau ritual ya. Banyak ada orang yang, waduh, kalau kita mau marriage baru terima Tuhan Yesus. Jadi setelah marriage bye-bye gitu. Atau itu kan acara ritual ya, atau upacara. Atau ada yang ini lagi. Waduh, kita lagi sakit, kita doa, kita terima Tuhan Yesus, sembuh, habis sembuh, udah bye-bye. Udah, maksudnya udah selesai, Tuhan, saya udah sembuh, udah, terima kasih, udah. Jadi apakah begitu kita menganggap atau kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Di sini dikatakan Tuhan itu adalah Lord, Master, penguasa hidup kita. Kita perlu tunduk. Kalau namanya Lord Master itu kayak raja ya, kita tunduk, kita sembah gitu loh. Nah, itu. Jadi semua yang kita setelah kita menerima, ya tentu kita perlu bertumbuh. Kalau kita sudah terima, kita perlu bertumbuh. Bertumbuh itu adalah bukan dari diri kita sendiri, tapi itu adalah karya pada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menumbuhkan kita. Tentu ada bagian kita juga untuk bertumbuh, ya. Dan Roh Kudus menegur kita supaya kita bertumbuh. Kita mau nggak ditegur? Dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Dia setiap hari, nggak gampang untuk ikut Tuhan. Ya, kita perlu lahir baru, kita perlu bertumbuh. Tadi di dalam Yohanes 15 dikatakan kalau kita mau berbuah kita perlu dibersihkan. Jadi Roh Kudus yang akan membantu kita. Kita nggak bisa sendiri. Dalam firman Tuhan juga dikatakan Roh yang membantu kita dalam kelemahan, sebab kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa, tapi Roh sendiri yang membantu kita untuk berdoa kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Wah, Tuhan itu baik sekali. Tuhan baik sekali. Ya, itu yang terakhir di dalam Yohanes 1, 15, 16, 17, 18 ya. Itu ada kata-kata kasih karunia.
Saya bacakan ya, ini yang ayat 16. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Tuhan Yesus tuh memberikan kita kasih karunia ya, kita sebagai anaknya, kita disebut sebagai anak-anaknya. Baik, saya nggak habis pikir ya, kalau kita melihat ada orang yang menyakiti kita ya, misalnya kita ada kejadian, ada orang yang merampok kita, orang yang berkali-kali menyakiti kita, terus dia masuk penjara ya, kita senang mungkin masuk penjara, tapi Tuhan Yesus sangat baik gitu loh. Orang yang sudah menyakiti Tuhan Yesus masuk penjara, ya Tuhan Yesus bebaskan. Ya, padahal orang itu menyakiti Tuhan Yesus loh, sama aja kayak orang menyakiti kita ya. Apakah kita berani membebaskan orang yang sudah menyakiti kita? Mungkin kalau secara manusiawi nggak bisa, syukurin atau waduh biar masuk penjara gitu ya. Tapi Tuhan Yesus udah disakiti. Kita tuh sebenarnya masuk penjara, masuk neraka, tapi Tuhan Yesus membebaskan kita dari penjara, dari neraka. Sudah dibebaskan, malahan kita dikasih berkat, kita dikasih jubah mahkota. Wah, biasa kita dikasih berkat. Bukan dikasih berkat aja, kita disebut anak Allah. Bukan itu aja, kita dapat hidup yang kekal. Waduh, saya bilang luar biasa Tuhan Yesus. Kita nih manusia, waduh, jauh gitu ya, kebaikan Tuhan Yesus. Apakah kita bisa serupa dengan Tuhan Yesus? Nah, itulah kita ada di dunia ini, kita belajar untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, bukan dengan kekuatan sendiri, tapi hanya oleh kasih Tuhan Yesus. Hanya sendiri yang menegur kita ya. Karenanya itu kita baca firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu nempel di dalam kehidupan kita. Nempel, jadi itu istilahnya kayak mata saya nih, waktu saya diganti lensa. Mata saya tuh lensa itu nempel di mata saya gitu loh. Nah, itu. Jadi firman itu biar nempel di dalam kehidupan kita. Kita baca firman Tuhan. Dan suatu waktu kalau kita ada kesulitan, firman itu keluar. Oh iya, kita ditegur oleh firman Tuhan. Itulah Roh Kudus. Itulah firman Tuhan. Amin. Ya itu aja. Yuk kita berdoa ya. Yuk, Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar ya Tuhan dari kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau adalah firman, Engkau adalah suatu kehidupan, Engkau adalah terang, dan juga Engkau adalah anak Allah. Tuhan terima kasih. Kami boleh disebut sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Kami boleh menjadi terang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan akan berkat yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami boleh menjadi suatu cermin Tuhan yang memancarkan kasih-Mu. Biarlah kami boleh dibersihkan Tuhan supaya kami berbuah. Cermin kami juga dibersihkan Tuhan sehingga orang lain bisa melihat terang-Mu di dalam kehidupan kami. Bapak terima kasih yang berdoa ya Tuhan untuk semua yang hadir di sini. Engkau berkati mereka Tuhan. Apapun pergumulan dalam kehidupan Bapak, biarlah Engkau menyertai, Engkau yang ikut ambil bagian Tuhan, karena Engkau ada dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan menerangi, biarlah kami boleh untuk selalu mendalami firman Tuhan, karena jawaban dari masalah kami adalah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam berdoa. Amin. Terima kasih Pak Suryo. Saya juga dengan firman-Nya ini permulaan saya merasakan membukakan pengertian. Salah satu yang saya mengerti soal permulaan ini adalah terang. Tadi saya berasa memang mulai ini kita mesti terang. Bagaimana terang itu? Saya rasa itu ada ayat yang saya ingat itu, biarlah kita setiap hari every day is a new day, a new, diperbaharui terus. Itu penting sekali. Memang saya sendiri juga belajar melakukan itu. Dan memang ini permulaan adalah terang. Jadi bagaimana saya juga berbuat itu untuk supaya mengerti
Bagaimana mengerti tadi udah dikatakan juga kita harus banyak baca firman. Kita banyak mendengarkan khotbah, mendengarkan apapun supaya kita bukan itu aja, tapi saya juga berasa itu mesti direnungkan. Segala sesuatu nggak direnung. Dulu kalau saya baca itu saya sudah selesai memang bukan menunjukkan saya sudah selesai, tetapi itu diulang lagi, tapi sekarang berubah jadi itu direnungkan. Itu yang saya bisa share. Kalau tidak direnungkan, Roh Kudus itu tidak bisa memberikan iluminasi. Itulah yang saya dapat. Jadi emang dikuatkan dengan pengertian dari Yohanes 1 ini. Terima kasih. Saya mau tanya pada pastor, saya Anaya. Cuma tentang permulaannya tadi ada Yesus berkata, sebelum Abraham aku sudah ada. Itu di mana ya? Ayatnya di mana ya? Yohanes 8:58. Ya. Sebelum Abraham aku sudah ada. Itu di mana? Yohanes 8 ayat 58. Yohanes 8 ayat 58. 58. Oke, terima kasih. Dan saya mau tanya lagi, ini jadi siapa, Yohanes siapa? Ini saya tadi belum nggak ngerti yang menulis ini. Ya, Yohanes yang mana ya? Ya, yang menulis ini adalah murid Tuhan Yesus. Jadi bukan yang ayat 13 nanti yang sesudah ini ada kesaksian Yohanes tentang dirinya. Ini siapa ini? Betul. Jadi yang menulis ini adalah Yohanes muridnya Tuhan Yesus. Yohanes Yakobus. Jadi bukan pembaptis ya. Nah, tetap itu yang menulis ya, tetapi di dalam ayat Yohanes 1 ayat ayat yang ke 19 yang seterusnya dari ini, yang ada kesaksian Yohanes tentang dirinya itu siapa? Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 6 dikatakan begini, datanglah seorang yang diutus Allah nama Yohanes, itu Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi murid Tuhan Yesus Yohanes itu menulis tentang Yohanes Pembaptis. Oh, beda. Yang menulis kitab Injil Yohanes ini adalah Yohanes, yang menulis kitab Injil Yohanes adalah murid Tuhan Yesus. Ya. Yang menulis juga tentang Yohanes Pembaptis juga ya. Ya, menulis tentang Yohanes Pembaptis di ayat 6. Ya kan? Jadi dikatakan datanglah seorang yang diutus Allah nama Yohanes. Ianya itu adalah Yohanes Pembaptis, datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh Yohanes oleh Tuhan Yesus, supaya oleh Yesus semua orang menjadi percaya. Kemudian ayat 8, ia bukan terang itu, ianya itu adalah Yohanes Pembaptis, bukan terang itu. Tetapi Yohanes Pembaptis harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang itu kan Tuhan Yesus ya. Iya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya juga bingung sekali ini tentang yang kita dulu pernah ke Israel itu juga katanya menengok kuburannya Yohanes, John juga. Lah itu John yang mana itu? Waktu di Efesus itu kalau Yohanes yang tulis di Rhodes itu ada kuburannya Yohanes John gitu. Itu yang siapa itu? Murid. Itu muridnya yang menulis tentang John Pembaptis ya. Yes. Oke, ya. Terima kasih Pastor. Oke, saya boleh tambahin dikit supaya lebih jelas, Ana. Ya. Kok Yohanes Pembaptis itu anaknya saudara sepupunya Maria. Ingat nggak waktu Maria didatengin Gabriel, lantas kan Gabriel bilang, saudara sepupumu juga lagi mengandung. Iya. Yang anak Elizabeth itu suaminya Zakaria, suaminya dia ya. Dan lagi yang pasti yang kamu bilang itu kuburannya siapa? Itu pasti kuburannya Yohanes yang nulis. Sebabnya kalau Yohanes Pembaptis itu umur muda udah dipenggal kepalanya. Oh iya, sama-sama. Iya kan? Sebab waktu Herodes
ulang tahun, lantas anaknya nari-nari. Ya, jadi ya, jadi yang bunuh itu ya. Iya. Ya juga saya sudah ini dengar itu yang di kuburan itu juga tentang Mary. Jadi Katolik ya, itu ada orang grup di sana Mary, kuburannya Mary katanya yang dekat kuburan ini, kuburannya John ini ada kuburan Mary di situ. Ya, itu jadi mungkin urutannya ya, mungkin ada itu ya. Iya, sebabnya ingat nggak waktu Yesus disalib, yang di bawah salib itu cuma ketinggalan Yohanes ini, Yohanes yang nulis, Yohanes murid Yesus. Lantas kan Yesus bilang, anakku ini ibumu. Jadi habis itu Yohanes yang apa ya namanya, yang take Mary dan yang masa memelihara, ngomongnya apa ya, masa orang tua dipelihara, merawat. Ya, oke. Jadi bingung. Ya, jadi saya ngelihat kelihatannya habis itu emang Yohanes sungguh ini yang pesan Yesus itu dia benar-benar jalanin. Jadi kalau kamu bilang Mary dekat kuburannya Yohanes, ya masuk akal gitu loh. Ini cuma saya semua dari firman Tuhan, saya nggak pernah ke Israel. Ya. Waktu itu saya juga ya senang juga melihat itu juga ke itu tuh ke Paul di Efesus itu lihat teater apa itu namanya apa itu yang besar sekali itu di mana Paul mengajar di situ, itu juga ya senang lihat begitu, itu apa ingat jadi kalau pergi ke Israel tuh saya ya ingat gitu, jadi senang juga gitu apa tempat-tempat di mana tadi dibilang kalau itu di Jerusalem, yang John ini di Jerusalem, yang gospel lainnya itu di sana di daerah di mana Yesus mengajar di dekat itu Galilea, di dekat Galilea, yang ini di Jerusalem. Yohanes ini yang semurid yang menulis itu yang Luke, Matthew sama Mark itu di daerahnya Galilea gitu. Itu juga kita lihat itu di mana Yesus sering berkhotbah juga gitu di daerah sana. Sebab itu kenapa Yesus kok jarang ke Yerusalem itu. Jadi ini diceritakan sama Yohanes ini. Murid yang dikasih. Ya terima kasih semuanya. And ini tetap apa? Ya ini kesimpulan yang terakhir ini, yang ayat yang pastor cerita ya bilang ayat 18 ini. Jadi apa? Kesimpulan yang bisa yang akan saya renungkan gitu. Sampai 18. Jadi yang direnungkan itu yang gampang, sering saya kalau sudah susah gitu rasanya banyak yang dipikirkan, tapi jadi saya yang ingat itu yang terakhir. Terima kasih Romo and semuanya. Romo Liu ganti jabatan. Tapi saya bersyukur ya kalau kita bisa baca ya tadi seperti apa tadi Ana ya bilangnya. Iya. Oh ini ada iyanya apa? Nih Yohanes yang mana? Itu berarti kan baca. Iya. Detail tahu nih kenapa nih begini. Ini Yohanes yang mana nih? Tadi kan saya awal kan Yohanes. Iya. Bagus penjelasannya. Ini kan jadi mikir kan ya. Tapi puji Tuhan, maksudnya jadi kita mendalami ya. Ini Yohanes. Iya. Gusti Ana cari tahu. Ya. Terima kasih. Saya boleh tambahin ya sedikit ya. Tadi kan Pastor Liu bilang kita itu walaupun sudah berbuah tapi masih tetap dibersihkan. Itu pun sakit kan. Jadi saya lihat kalau kita itu di dalam gereja kadang-kadang ada orang negur kita atau kadang-kadang criticize kita. Itu sebetulnya tergantung kitanya. Apa kita sudah dewasa, apa kita bisa bagaimana kita menerimanya. Jadi kalau masih kanak-kanak, kita itu seringnya kalau di-criticize, ditegur, nomor satu tuh maunya benerin diri sendiri, justifying ourselves. Itu kebanyakan orang. Dan biasanya saking gitu jadi ribut, makanya jadi gereja suka pecah, suka semua. Tapi sebetulnya ya, kalau ada orang criticize kita itu jangan terlalu, nomor satu, kita
yang tadi dibilang bahwa firman Tuhan itu juga terang, juga cermin, kita ke sana nomor satu. Kita lihat apakah omongan orang ini benar atau enggak. Jadi enggak langsung disepelein, orang kayak gitu saya nggak mau dengar ya, enggak. Kita itu selalu percaya bahwa dalam setiap kehidupan kita tuh Tuhan ada campur tangan gitu ya. Jadi nomor satu kita ke sana. Nah kita lihat. Jadi kita bisa memperbaiki diri, tapi kalau orang itu ngomongnya sembarangan, ya itu kita boleh sama sekali nggak usah dihiraukan ya. Dan kalau sampai itu orang ngomong benar, jadi kita emang ada kekurangan, saya tuh malah mesti cara pandang kita tuh melihat bahwa wow, Tuhan itu walaupun kita tuh banyak kesalahan, Tuhan tuh masih tetap mengasihi kita dan tetap mau memakai kita. Jadi kita tuh jangan lihat pada aduh kesalahan kita, lantas kita jadi minder, jadi benar ya, saya ini kok enggak benar apa? Enggak, tapi kita tuh terus melihat bahwa wow, kasih Tuhan begitu besar, walaupun kita dengan kekurangan yang begitu besar, Tuhan tetap mau mengasihi kita dan memakai kita. Jadi ini semua dari cara pandang kita, bagaimana kita tuh menanggapi dalam kehidupan ini. Ya, saya cuma mau nambahin itu aja supaya kita tuh tetap bertumbuh dalam Tuhan. Jadi jangan kalau orang kritis saya, sampai akhirnya kita ya udahlah, emang kita nggak capable, emang kita nggak bisa sebut, udah emang nggak perlu gitu ya, nggak juga. Tapi kita tetap maju di dalam Tuhan ya. Fokus, itu fokus gampangnya kalau saya selalu perlu ada satu kata, apa ya namanya kata, kalau buat saya, fokus ke situ. Selalu pada firman Tuhan dan pada Tuhan. Ya. Ya, memang penguasaan diri yang perlu itu penguasaan diri ya. Dan saya lihatnya itu penguasaan diri dan kesabaran itu berjalan bersama-sama. So kalau bisa menguasai terus nggak ada kesabaran ya percuma juga gitu. And vice versa gitu. Jadi memang kita tambah tua itu kadang-kadang memang betul Pastor Liu, orang yang terdekat yang memang bisa, lebih kita lebih sakit ya. Gesekan tuh bisa. Tapi orang terdekat juga bisa bikin senang loh. No, that is true, yes. Tapi yang saya pernah katakan juga ya, kalau kita lihat kita kan tambah dewasa harus berbuah. Nah, buah itu kalau di Galatia 5:22-23, nomor 1 kan dia bilang kasih, yang paling belakang self control, penguasaan diri. Nah, sebetulnya yang tengah-tengah itu sebetulnya hasil dari ini dua. Jadi kayak kesabaran itu adalah hasil dari kasih. Emang kok kita nggak kasih sama tuh orang, mana bisa kita sabar sama tuh orang kan? Dan penguasaan diri. Ya, jadi sebetulnya yang 7 itu sebetulnya ibaratnya mengandung ini dua, harus mengandung ini dua. Tapi yang paling hebat mengenai firman Tuhan, apa yang diterapkan dulu bisa kita terapkan hari ini. Yes, itu betul. Masih benar dan masih real gitu. Jadi pelajaran yang eternal. Kalau saya boleh tambahkan ya, kita baca satu ayat, misalnya Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Atau mungkin yang lain dah ya, Roma 8 ayat 28 atau Roma berapa 2 ayat 1 gitu ya. Kita baca sudah pernah sekali, kemudian 2 kali, 3 kali, 4 kali, tapi beda ya. Beda. Apa yang kita itu beda. Itulah firman Tuhan itu, waduh luar biasa. Kaya sekali. Kita bisa mendapat seperti makanan tuh, waduh luar biasa. Saya tuh nggak ada habisnya. Nggak habis-habisnya, benar, nggak habis-habisnya itu. Walaupun kita baca lagi. Misalnya ini yang gampang, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Berapa puluh orang khotbah tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Tapi bisa ya? Berbeda-beda. Ya, pengertiannya berbeda. Beda. Iya, itu luar biasa sekali. Saya boleh sharing nggak? Boleh. Nih kan. Nah, untuk yang terang tadi yang seperti Pastor Lu bilang, kalau saya memang dapat perenungannya adalah terang itu kan untuk menerangi supaya yang gelap itu jadi terang, gitu kan. Nah, makanya kalau kita terang itu biasanya ya ditaruh di tempat yang tinggi supaya bisa menyinari gitu. Sama seperti orang yang dalam kegelapan itu kan mungkin ibaratnya salah satunya itu seperti orang Niniwe sebelum mereka bertobat, yang tidak bisa membedakan tangan kiri dengan tangan kanan, ya kan? Atau kalau yang di Roma yang Paulus bilang tadi, Tante Tina bilang atau Tante siapa tadi yang pembaharuan pandangan kita, ya kan? Nah,
itu memang harus direnungkan dan diobrolin dengan Roh Kudus. Karena terkadang itu kita tidak sadar bahwa sebetulnya pandangan kita itu masih sama dengan pandangan dunia. Nah, masalah waktu Pastor tadi bilang kita akan dibersihkan atau dipotong kalau nggak berbuah, itu adalah dari masalah dan tantangan dan pergumulan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan, ya kan? Nah, saya dapat yang salah satu contoh yang saya nggak sadar dulunya ya, bahwa sebetulnya pandangan saya itu masih sama dengan pandangan orang dunia, adalah tentang tujuan atau mendidik anak-anak. Dari kecil yang lebih diutamakan mungkin dalam keluarga saya adalah belajar dengan baik, ya kan? Belajar dengan baik. Nah, terus kenapa kok belajar dengan baik? Ya supaya hasilnya naik kelas, bisa terus kuliahnya, ya kan? Kenapa kok harus kuliah, harus ini? Ya supaya karena dengan tanpa edukasi kemungkinan besar kehidupannya itu nggak bisa mandiri, nggak bisa mapan. Dengan kata lain itu istilahnya UUD, ujung-ujungnya duit. Nah, tapi nggak sadar toh, karena kita melakukannya dengan baik-baik, kita melakukannya dengan cara halal, dalam artian kita bekerja keras, belajar keras. Nah, tapi di situ saya berpikir, saya ditegur waktu merenungkan, itu kalau sama seperti itu doang, Irene, teman-temanmu yang agama Buddha juga jujur loh, mereka belajarnya juga belajar sungguh-sungguh, nggak nyontek, nggak pakai nyuap, ya kan? Nah, terus bedanya apa dong? Nah, di situ iya ya Tuhan ya. Nah, terkadang tanpa sadar, ya kan? Mungkin kalau dari saya sharing ini nggak menyalahkan mami papi atau nggak menyalahkan siapa-siapa. Ini saya dapat kesadaran sendiri gitu loh. Terkadang itu kita mendidik atau dididik, kalau yang sudah tua-tua ini kan mendidik gitu ya, tanpa sadar sebetulnya masih mirip dengan orang dunia. Yang kita tekankan ke anak cucu itu apa? Kedekatan dengan Tuhannya, atau belajar pintar supaya jadi orang, jadi sukses. Nah, disitulah nanti ujian-ujian itu sesungguhnya saya sekarang jadi bisa lebih mengerti dan bisa lebih mengucap syukur. Kenapa? Kok meskipun nggak enak tapi Tuhan kasih. Dulunya kan nggak mau saya maksudnya masalah yang nggak enak yang sakit itu kan sebagian besar dari kita pasti nggak mau. Ya kan, ya karena nggak enak gitu, sakit gitu kan. Nah, tapi dari situlah ujiannya dan tesnya, karena yang membedakan kita dengan orang dunia adalah masalahnya itu sama. Misalnya Misalnya mau penyakit kah, mau COVID, mau kanker, orang yang nggak percaya sama Tuhan pun mengalami itu, benar? Ya kan? Hubungan misalnya suami istri atau orang di sana pun, di luar sana pun mengalami itu. Yang berbeda adalah respon kita dan buah yang dihasilkan dari peristiwa itu kalau kita nurut sama Tuhan tentunya. Karena buahnya yaitu tadi yang Inge bilang di Galilea 5:22 itu. Gitu. Tapi kalau maksudnya orangnya mungkin masih anak-anak atau apa, ya itu buahnya mungkin nggak berhasil dihasilkan gitu, ya kan? Nah, itu yang membuat saya jadi kalau misalnya nih dua anak sama-sama bisa menjadi dokter, sama-sama sukses dalam bidang itu, gitu ya. Tapi motivasinya adalah yang si A, yang pertama mungkin supaya jadi orang, supaya hidupnya mapan, supaya hidupnya enak. Atau si B motivasinya adalah kasih, karena memang itu dipanggil, dia nurut sama Tuhan, karena dia mau membantu orang. Nah, di tesnya nanti misalnya ada satu obat farmasi, ya kan, yang sebetulnya mungkin obatnya ini nggak terlalu bagus, ya kan, tapi menghasilkan duit banyak kalau dokter ini prescribe ke pasiennya. Ini misal doang, gampang yang contoh. Nah, disitulah ujiannya nanti. Si A kemungkinan besar akan memilih kasih obatnya ke pasien karena akan dapat komisi banyak gitu. Tapi si B belum tentu karena motivasinya nggak di situ. Nah, itu yang saya dapat. Wah,
saya salah karena jujur saya waktu meskipun anak saya cuma satu, yang saya tekankan di Josiah, anak saya namanya Josiah, ya sama dengan yang ditekankan mami papi kepada saya, belajar yang rajin, belajar yang rajin. Itu lebih nomor satu daripada hubunganmu sama Tuhan gimana. Itu nggak pernah ditanyakan malahan. Ya, sekali lagi saya bukan nyalahin mami papi saya, enggak gitu, karena saya pun melakukan kesalahan yang sama, tapi terkadang kita nggak sadar bahwa value yang kita tekankan atau pandangan cara kita berpikir yang kita tekankan sebetulnya mirip, masih sama dengan orang dunia, tapi nggak sadar karena kita kan belajarnya belajar baik, bukan dengan nyuap, bukan dengan nyontek gitu kan. Jadi kita kalau kita misalnya dapat ranking atau apa, ya nggak merasa sesuatu yang salah, dan memang nggak salah gitu, ngerti ya maksud saya ya? Gitu. Itu aja yang tentang terang itu tadi. Karena ada ayatnya di mana tuh si Inge, kalau nggak salah di Yohanes juga, jangan sampai bahwa terangmu itu adalah gelap, alangkah gelapnya gelap itu di Yohanes juga ya. Si Inge kan apa? Injil berjalan. Enggak, Romo yang Injil berjalan juga ya, kan? Yang jangan sampai terangnya kita itu ternyata adalah gelap, maka alangkah gelapnya kegelapan itu. Tunggu saya Google. Saya lupa, kalau nggak salah di Yohanes juga. Matius 6 ayat 23. Tuh Pastor Riu yang dapat. Aneh kebelang Romo. Ya, Matius. Coba Pastor Riu, tolong, saya belum ketemu nih Pastor Riu, tolong dibaca. 6 ayat 23. Saya tahunya garam. Iya. Oh, kalau iya garam yang tidak asin dibuang, itu juga ya sama. Kalau yang ini terang jangan sampai, makanya kita mesti tanya, sering merenung dan memang berdiskusi sama Roh Kudus. Saya ini dipanggil terang supaya menjadi terang, tapi sudah terang nggak? Gitu. Jangan-jangan masih lumpurnya masih banyak gitu. Tolong Pastor Lu. Matius 6, saya baca ayat 22 ya. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Ayat 23, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah, Matius 6. Iya, kalau memang tadi. Terima kasih. Itu aja sih. Thank you. 6:22. Oh, 6:22. Ya, Matius 6. Matius 6:20. Oke, bagaimana kita masih ada yang mau mengutarakan pendapat dari Yohanes 1:1-18? No, just thank you to Pastor Liu. Yes. Membuka mata kita, mata rohani kita. Ya, thank you untuk sharingnya, thank you untuk semua juga mendengarkan, sebab kita perlu sekali ya semua ini. Ya.